Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Gio Satriani dalam seri video pembelajaran bahasa Inggris online. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang persiapan mengikuti tes ASEP ya. Apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Nah, sebelum kita masuk pada materi, saya selalu doakan ya teman-teman yang akan mengikuti tes ASEP ini, semoga nanti mendapatkan skor sebaik-baiknya sebagaimana yang diinginkan. Dan semoga video-video dari saya bisa membantu teman-teman, bermanfaat untuk teman-teman untuk bisa lolos ujian nanti. Oke? Well, dan bagi teman-teman yang belum subscribe ya channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan update materi-materi bahasa Inggris yang lain yang akan selalu saya berikan untuk teman-teman semuanya. Oke, kita langsung masuk pada materi video kali ini ya. Kita akan membahas tentang grammar and structure pada part 3 ya. Pada video-video sebelumnya saya sudah beberapa kali bahas ya grammar and structure, termasuk juga part yang lain misalnya composing skill begitu ya. Nah, tapi pada video-video tersebut pembahasannya hanya beberapa soal ya. Nah, pada video kali ini saya akan berikan pembahasan secara keseluruhan ya, full pembahasan soal dari grammar and structure, dari mulai soal nomor 1 sampai dengan nomor 40. Oke, nah tapi karena di grammar and structure ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sentence completion, close test, dan error identification, maka setiap videonya akan saya bahas satu bagian dulu ya. Jadi pada video kali ini kita akan fokus pada pembahasan bagian grammar and structure bagian yang pertama, yaitu sentence completion atau bagian yang A gitu ya. Jadi nanti kan ada perintah seperti ini ya. Nah, jadi sentence completion bagian yang A, nanti yang B itu close test, yang C error identification. Oke, nah jadi video kali ini kita hanya membahas tentang sentence completion. Oke. Well, kita mulai saja pada soal yang pertama. Right, nah di sini ada soal the Australian Institute of Sports bla bla bla, more than 100 sport scientists and doctors and collaborates with score of others in universities and research center. Well, saya sering memberikan tips ya untuk menjawab soal sentence completion. Kita coba cek terlebih dahulu subject dan ordinary verbnya, karena biasanya yang ditanyakan salah satu itu ya, yang dihilangkan salah satu itu, walaupun tidak selalu. Nah, sekarang kita lihat subjeknya apakah sudah ada. Ya, subjeknya sudah ada, yaitu The Australian Institute of Sports. Ini subjeknya. Nah, sekarang kita lihat apakah sudah ada ordinary verbnya. Dari sisa kalimat, more than 100 sports scientists and doctors and collaborates with score of others in universities and research center. Di sini kira-kira sudah ada kata kerja atau belum? Kata kerja utama ya. Oke, sudah ya, jawabannya sudah ada. Yang mana? Yaitu collaborates. Nah, berarti apakah kita tidak perlu mencari kata kerjanya? Perlu. Nah, karena kita tetap harus mencari satu kata kerja lagi. Dari mana tahu? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada conjunction and ya. Sebelum ordinary verb collaborates ya, ada conjunction and. Artinya tidak mungkin ordinary verbnya hanya ada satu ya. Kalau ada kata penghubung and seperti ini ya, berarti sebelumnya ada ordinary verb juga. Oke ya. Nah, berarti yang perlu kita cari adalah ordinary verbnya. Teman-teman bisa perhatikan dulu ya, collaborate sini verb yang berakhiran s. Nah, pada materi ordinary verb ya, bisa dipastikan kalau ada kata kerja berakhiran s, pasti dia posisinya sebagai ordinary verb, tidak mungkin yang lain ya, karena hanya ada satu posisi untuk kata kerja berakhiran s, yaitu sebagai ordinary verb. Artinya
Nah, ini memudahkan kita untuk menjawab ya. Kita tidak perlu mencoba menerjemahkan perkata misalnya ya. Tapi kita lihat tadi sudah ketemu ada conjunction, ada ordinary verb. Artinya kita butuh ordinary verb yang lain ya. Sementara sebelumnya ini kan tidak ada more than 100 sports scientists and doctors, nggak ada ordinary verb. Berarti artinya dari pilihan jawaban A, B, C, D ini yang perlu kita cari adalah ordinary verbnya. Dan untuk menemukan pilihan jawabannya sangat mudah. Kenapa sangat mudah? Karena ini ordinary verbnya berakhiran S. Maka pasti jawabannya yang hilang di sini juga ordinary verb yang berakhiran S. Oke. Nah, mudah sekali kan? Jadi kita lihat A, B, C, D ini mana kata kerja yang berakhiran S? Yang A. Right? Nah, jadi yang lain sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Gitu ya. Walaupun kalau kita mau analisa bisa saja ya. Misalnya kita lihat is employed, apakah bisa jadi ordinary? Oh bisa, employed kemudian ada to be. Nah, berarti ini pasif. Kita perlu analisis lagi nanti ya. Employee verb 2 apakah bisa? Bisa. Nah, tapi kita tidak perlu menganalisa jauh-jauh, kita cukup temukan di sini ya. Ya, karena ordinary verb yang sudah tersaji adalah verb berakhiran S dan ada conjunction sebelumnya, artinya sebelum conjunction harus ada ordinary verb berakhiran S juga. Maka satu-satunya yang ada adalah yang A, yaitu employs. Oke, semudah itu. Oke ya. Bagi teman-teman yang belum paham atau lupa dengan materi ordinary verb, cek lagi video saya yang membahas tentang ordinary verb ya. Oke, kita beralih ke soal nomor 2. Is Liverpool, Ohio, bla bla bla, the pottery capital of the United States? Oke, nah cek lagi apakah sudah ada subjek? Sudah ada ya, yaitu Ohio ya. Oke, kemudian kita cek apakah sudah ada ordinary verbnya. The pottery capital of the United States, tidak ada. Nah, artinya yang hilang di sini adalah ordinary verb. Oke ya. Nah, ordinary verb. Mana yang bisa jadi ordinary verb? Kita cek satu persatu. Yang A, and called. Nah, A ini tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Bukan masalah called-nya, karena ada and ya, ada kata hubung. Kalau di sini jawabannya and called, berarti sebelumnya sudah harus ada ordinary verb lagi yang sepadan dengan called, begitu ya. Sementara kan tidak ada. Berarti jelas yang A ini tidak tepat. Oke, yang B is called ya. Ordinary verbnya called didahului dengan to be is. Boleh, boleh. Nah, kita sesuaikan dulu to be is ini apakah sudah sesuai atau agree dengan subjeknya. Ohio ya cocok ya. Subjek verb agreement-nya tepat. Ohio itu tunggal, kemudian is itu juga verb yang tunggal. Oke, kita tahan dulu, berarti B masuk. Yang C sekarang, calling, verb ing, boleh jadi ordinary verb? Tidak bisa, kecuali ada to be sebelumnya ya. Sementara di sini tidak ada to be, berarti C ini jelas salah ya. Jadi verb ing tanpa to be tidak bisa menjadi ordinary. Nah, materi ini ada ya di video yang membahas tentang ordinary verb. Sekarang yang D, to call, to infinitive ini ya. Kata kerja didahului dengan to ya. Verb satu yang didahului to infinitive. Bisa jadi ordinary? Tidak bisa. Nah, artinya C dan D nggak bisa, A nggak bisa. Berarti jawaban satu-satunya yang tepat adalah yang B. Alright? Oke, nah jadi ini pentingnya teman-teman memahami subjek dan verb ya, termasuk ordinary verb. Jadi pada soal-soal seperti ini menjawabnya jadi bisa mudah ya. Oke, sekarang yang ketiga. True hibernation takes place only among bla 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 animals. Right? Ada subjeknya tidak? Subjeknya yaitu true hibernation. Ordinary verbnya ada. Nah, ini ada verb satu berakhiran S ya. Takes pasti dia ordinary. Artinya subjek sudah ada, ordinary verb sudah ada. Berarti yang dicari bukan itu. Yang dicari adalah bagian dari pelengkap, yaitu animals ini ya, yang hilang ya. Oke, nah kita lihat pilihan jawabannya bagaimana. Kuncinya di sini ada pada kata among, yaitu preposisi dia ya.
ingat hukum dari preposisi ya. Jadi kalau ada soal-soal yang sebelum missing word atau missing phrase-nya itu adalah preposisi, teman-teman harus ingat kaidah preposisi. Apa kaidah preposisi? Preposisi harus diikuti dengan noun atau pronoun. Hanya dua itu yang bisa mengikuti preposisi ya. Selain itu tidak akan bisa. Alright. Noun di sini bisa berupa noun word ataupun noun phrase ya, ataupun noun clause ya. Jadi noun. Ya, sekarang kita cek A, B, C, D ini yang sesuai dengan hukum preposisinya yang mana. Yang pertama, whose blood is warm. Oke, nah di sini ada bentuk yang seperti adjective clause ya, menggunakan whose blood is warm. Apakah bisa taruh di sini? Ya, tidak bisa ya. Kenapa? Karena ini bentuk adjective clause. Berarti dia adjective bukan noun ya, maka tidak mungkin berada setelah among. Oke ya. Kemudian yang B, blood warm. Nah, ini dari strukturnya saja sudah jelas salah ya. Blood itu noun, warm itu adjektif. Nah, kalau mau menyusun antara noun dengan adjektif, berarti kan adjektifnya dulu. Harusnya warm blood begitu. Blood warm jelas salah ya. Susunannya pada pilih jawaban sudah salah, tidak mungkin dia menjadi pelengkap dari among animals ini. Berarti B salah ya. Kemudian yang C, warm blooded. Nah, warm blooded ini sama-sama adjektif ya, antara warm dengan blooded. Tapi di sini ada tanda hyphen. Nah, ini artinya dua adjektif ini dia terikat menjadi satu ya. Ya, dia tidak terpisah. Jadi nanti warm blooded ini yang akan mensifati kata selanjutnya. Nah, warm blooded, karena warm blooded ini adjektif, maka kita coba letakkan di sini. Kalau kita hanya melihat adjektifnya, maka setelah among adjektif tidak bisa ya. Tapi warm blooded ini adalah adjektif yang dilanjutkan dengan kata beda animals, membentuk noun phrase ya. Berarti warm blooded animals ini adalah noun phrase. Bisa setelah among? Bisa sekali ya. Berarti boleh warm blooded diletakkan antara among dan animals. Nah, kita tahan dulu. Kita lihat yang D. Yang D, they have warm blood. Nah, berarti ini sudah kalimat ya. They subject, have kata kerja, kemudian warm blood. Nah, ini sebagai objeknya. Yang dibutuhkan bukan kalimat ya, tapi hanya pelengkap dari noun yang animals ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya. Warm blooded diletakkan di sini sehingga menjadi pelengkap animals. Warm blooded animals. Oke. Ya, jadi jawaban tepat adalah C. Oke ya. Alright. Nah, ini berkenaan dengan word order pada noun phrase. Alright, kita lanjut pada soal berikutnya. Nomor 4 ya. John Barterfield, bla bla bla, the Southern Overland Mail Company with 2 stagecoaches in 1858. Oke, kita lihat lagi apakah sudah ada subjek. Ya, John Barterfield ini subjek. Nah, selebihnya apakah sudah ada ordinary verb? The Southern Overland Mail Company with 2 stagecoaches in 1858. Tidak ada. Berarti yang dibutuhkan adalah ordinary verb. Nah, kita lihat sekarang yang A. He set up. Kelebihan subjek. Ada he. Ya, kita nggak butuh subjek. Subjeknya sudah ada, yaitu John Barterfield. Berarti salah ya. Yang B. Setting up. Oke, verb ing. Bisa jadi ordinary? Tidak bisa. Seperti yang saya sampaikan tadi, verb ing hanya bisa jadi ordinary apabila didahului dengan to be ya. Berarti yang B tidak bisa jadi ordinary. Yang C, set up. Oke, set up. Nah, set ini bisa verb 1, verb 2, ataupun verb 3 ya. Ya, ini konteksnya adalah simple past, berarti dia verb 2. Boleh verb 2 diletakkan setelah John Barterfield, boleh sekali. Setelah subjek kemudian ordinary verbnya yaitu set up. Berarti bisa yang C ini masuk ya. Kita tahan dulu. Yang D, the set up. Nah, set yang didahului dengan the, berarti setnya ini bukan sebagai kata kerja ya. Karena kebetulan set ini bisa berposisi sebagai kata kerja,
bisa juga berposisi sebagai kata benda ya. Jadi set up ini bisa kata kerja, bisa kata benda. Karena didahului dengan artikel the, berarti dia posisinya sebagai kata benda. Alright, nah itu ya. Jadi tidak mungkin verb itu didahului dengan the. Berarti yang D ini jelas salah. Maka jawabannya tepat adalah yang C. Oke, sekarang nomor 5. In his writing, John Crowe Ransom describes what blah 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 the spiritual barrenness of society brought about by science and technology. Right. Nah, cek subjeknya. In his writing bukan subjek karena ada preposisi in, ya, ada koma. John Crowe Ransom describe. Nah, berarti subjeknya John Crowe Ransom. Describe sebagai ordinary verb. Nah, berarti sudah lengkap ya. Iya, sudah. Cuma di sini ada konektor what. Nah, berarti ini kalimat majemuk masuk pada kategori noun clause ya, yang dibuka dengan question word what. Oke. Nah, ini tentang noun clause ya. Maka jawaban yang tepat apa? Ya, noun clause sebagai objek berarti ini ya, karena sudah ada kata kerja atau ordinary verb describe. Nah, menjadi objek dari describe ini. Oke, kita lihat pilihan jawabannya what he considers. Ya, what he considers. Bisa ya. Pada noun clause question word bisa diikuti dengan subjek dan verb. Ya, subjek dan verb. Karena klausa itu kan memang harus ada verbnya ya. What he considers masuk. Kita tahan dulu. Yang B. What does he consider? Nah, ini tidak masuk ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ada does. Ya, question word pada noun clause itu tidak boleh diikuti dengan auxiliary. Kalau diikuti auxiliary dia jadi informative question, jadi kalimat tanya nantinya ya. Oke, jadi tidak perlu ada auxiliary. Yang C, what considers the spiritual barrenness? Oke, question word langsung diikuti kata kerja, bisa saja ya. Nah, question word kemudian dia langsung diikuti dengan kata kerja. Nah, maka dia bisa menjadi salah satu bentuk dari noun clause ya. Sebagaimana contoh lain misalnya I know what makes you happy. Nah, di situ ada what makes you happy. Aku tahu apa yang membuat kamu bahagia. Right. Nah, jadi yang C bisa, kita tahan dulu, nanti kita bandingkan dengan yang A. Yang D, considers it's the spiritual barrenness. Nah, di sini permasalahannya ada pada kata it's ya. It's ini adalah pronoun, kemudian ketemu dengan noun, the spiritual barrenness. Nah, ini tidak bisa. Ya, berarti yang ada kemungkinan adalah A dan C. Nah, kita lihat dulu sekarang ya. What he considers the spiritual barrenness dengan what considers the spiritual barrenness ya. Oke. Nah, kalau seperti ini maka kita coba memahami kalimatnya ya. Di sini ada nama orang yaitu John Crowe Ransom describes. Nah, mendeskripsikan apa yang dia anggap gitu ya. Apa yang dia anggap what he considers spiritual barrenness. Jika yang dipilih adalah consider, maka menjadi si John ini describes ya apa yang menganggap. Nah, apa yang dia anggap dengan apa yang menganggap. Oke, nah secara pemahaman makna maka lebih tepat yang A ya. Apa dia mendeskripsikan apa yang dia anggap sebagai spiritual barrenness ya. Bukan mendeskripsikan apa yang menganggap. Ya, nah terus yang menganggap sendiri apa? Tidak dipahami, tidak bisa dipahami begitu ya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. He considers. Alright. Oke, kemudian nomor 6. Green bla 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 have the power to make food from substance found in the air and soil. Green, ya green ini adjektif ya. Kemudian ini ada missing word atau phrase-nya. Kemudian dilanjutkan dengan have. Nah, have the power. Berarti have ini adalah kata kerja utamanya atau ordinary verb-nya. Artinya yang perlu kita cari adalah subjeknya. Sebenarnya sudah dimulai dengan kata green, berarti kelanjutannya ya. Nah, kelanjutan
karena subjek itu harus ada noun, maka kita cek yang ada nounnya. Nah, pilihan jawabannya di sini semuanya ada noun, yaitu plants ya. Nah, maka strukturnya yang kita lihat. Kalau yang A, green only plants. Oke, ya, berakhiran plants sebagai headnya. Noun phrase itu memang headnya pastinya adalah noun ya. Dan adjective itu harus mendahului noun. Maka green only plants ini masuk akal. Dia bisa ya, bisa terima ya. Ya, green only plants. Kemudian yang C, yang B dulu ya. Plants alone. Nah, green plants alone. Nah, ini setelah plant kemudian ada adjective alone ya. Nah, maka tentu tidak tepat ya. Ya, alone bisa sebagai adjective, bisa sebagai adverb ya. Nah, kedua-duanya tidak tepat ketika terletak setelah kata plants ya. Karena adjektif itu harus sebelum kata benda, tidak bisa setelah kata benda. Andaikan adverb misalnya, nah maka adverb di sini nanti menjelaskan siapa. Adverb tidak bisa menjelaskan noun ya, dia menjelaskan kata kerja, kata sifat atau adverb yang lain. Oke, berarti yang B ini tidak bisa. Sekarang yang C, the only plant. Ini mirip dengan yang A, selisihnya ada the. Bagaimana? Tidak bisa juga. Kenapa tidak bisa? Karena di sini ada adjective green, kemudian ada artikel the. Ya, nggak bisa. Jadi artikel the itu masuk pada determiner, pada word order, dan posisinya harus sebelum adjective ya, atau epitetnya, adjektifnya ini. Jadi green the nggak bisa. Kalau the-nya ini terletak sebelum green, maka boleh the green only plants gitu ya. Nah, yang D, plants are alone. Nah, ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena ada kata kerja are ya. Sementara yang dibutuhkan bukan kata kerja, sudah ada kata kerja have. Maka satu-satunya jawaban yang masuk adalah yang A, only plants gitu ya. Oke, sekarang nomor 7. Children with parents whose guidance is firm, consistent, and rational are inclined bla 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 high levels of self-confidence. Oke, nah kita lihat di sini children with parents ya whose guidance is firm. Nah, ini sebetulnya sudah menjadi subjek ya. Dia berupa adjective clause. Children with parents whose guidance is firm ya. Dia penggalan dari adjective clause ya. Firm, consistent, and rational ya kelanjutannya. Nah, kemudian ordinary yang kedua yaitu are. Nah, are inclined ya, ordinary-nya yaitu inclined-nya dia. Are inclined begini. Nah, inclined ini sudah ada kata kerja ya. Kemudian ada missing words atau missing phrase di sini, dan juga dengan high level of self confidence. Semua pilihan jawabannya berupa kata possess, yaitu kata kerja ya. Nah, maka kita lihat yang dibutuhkan ini kata kerja yang berupa ordinary atau bukan. Yang jelas bukan. Karena apa? Karena sudah ada ordinary yaitu inclined ya. Or inclined. Nah, maka jangan sampai ada ordinary di setelahnya inclined. Possess. Nah, verb 1 di sini. Ya, verb 1 tidak bisa ya. Ada apa namanya? Ini inclined ini kalau dilihat posisi verbnya dia verb 3 gitu ya. Setelah to be, verb 3 diikuti verb 1 tidak mungkin ya. Tidak ada verb 3 diikuti verb 1. Kemudian have possessed. Nah, di sini lengkap ada auxiliary dan ordinary. Auxiliary dan ordinary verb 3 lagi. Maka tidak bisa juga karena sudah ada ordinary ya. Kemudian to possess. Nah, ini dia bukan ordinary karena to infinitive ya. Bisa mungkin ya. Kemudian yang D, possessing. Nah, ini juga bukan ordinary karena hanya berupa verb ing. Nah, maka mana yang lebih tepat? Nah, yang tepat adalah to possess. Ya. Rational are inclined to possess, bukan possessing. Kenapa? Nah, teman-teman bisa cek pada materi gerund and to infinitive ya, yang membahas kata kerja yang diikuti dengan to infinitive dan kata kerja yang diikuti dengan gerund. Nah, inclined ini
umumnya diikuti dengan to infinitive, bukan gerund. Maka to possess ini yang menjadi jawaban paling tepat. Oke. Nomor 8. Writing pens are made in bla 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 of shapes, size, and colors. Oke. Subjeknya writing pens ya. Are ini sebagai auxiliary ya, made sebagai ordinary-nya. Berarti ini sudah kalimat sempurna. Nah, berarti yang kita lihat bukan, yang kita cari bukan subjek, bukan pula ordinary verb. Nah, yang kita lihat adalah bagian dari pelengkapnya. Nah, teman-teman bisa lihat pilihan jawabannya ini semuanya hampir sama, kata-katanya hanya urutannya saja yang berbeda-beda. Nah, ini masalah word order berarti ya. Oke, nah kita lihat yang A, endless, variety, and almost. Apakah betul? Salah. Kenapa? Lihat noun-nya. Mana noun-nya? Noun-nya adalah variety. Gitu ya. Tidak mungkin setelah noun kemudian ada artikel an atau artikel an yang mendahului adverb. Almost gitu ya. Nah, jadi ini tidak mungkin ya. Noun baru an. Nah, ini saja sudah nggak mungkin. Yang B, variety and almost endless. Nah, ini lebih tidak mungkin lagi. Kenapa? Noun-nya di depan, adjektifnya di belakang. Susunannya sudah kacau sekali ya. Adjektif harusnya sebelum noun. Oke, itu saja sudah kelihatan. Yang C, an almost endless variety. Nah, ini noun-nya di belakang sendiri. Ini yang sepertinya tepat ya, karena noun itu posisinya sebelum adjektif. Nah, kita cek dulu sebelum noun apa? Endless ya, endless adjektif. Teman-teman bisa ingat-ingat kata yang berakhiran less. Nah, itu dia apa namanya sebagai adjektif ya, berimbuhan less. Nah, dia adalah adjektif. Adjektif didahului dengan almost ya, boleh ya, almost endless. Jadi adverb yang menjelaskan adjektif endless. Kemudian artikelnya sebelum adverb boleh ya. Jadi artikel itu bisa berada di depan jauh dari kata bendanya apabila memang kata bendanya ini disela oleh modifier yang sesuai gitu ya. Jadi kata bendanya variety, kemudian ada artikel an, nah, tapi jaraknya agak jauh, dia disela dengan endless, adjektif yang menjelaskan variety, kemudian almost menjelaskan endless. Maka kalimat ini, susunan ini tepat ya. Kita tahan dulu. Yang D, almost, variety, and endless. Nah, ini juga jelas salah. Kenapa? Kan ada kata benda variety, adjektifnya di belakang, sama dengan yang B ya. Ini saya sudah keliru ya. Oke, nah jadi teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, walaupun tidak menganalisa subjek dan verb ya, bisa langsung cek ya susunan kata-katanya sudah sesuai dengan word order atau tidak begitu ya. Nah, kalau kita bisa menganalisa word ordernya, kita tidak paham arti dari soal ini pun tidak ada masalah. Yang penting kita paham, oh ini kata benda ya, kata sifat, kata keterangan, kemudian artikel, dan bagaimana urutan ordernya ya. Jadi nomor 8 jawabannya adalah yang C, an almost endless variety. Oke, kemudian nomor 9, under the guidance of choreographers Martha Graham and Jerome Robbins, American dance bla 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 new levels of artistic achievement. Oke. Nah, di sini ada apa namanya? Apositif ya, yaitu nah, ada apositif di sini pada under the guidance of choreographers Martha Graham and Jerome Robbins. Nah, ini sebagai apositif dari choreographers. Kemudian American dance. Nah, American dance ini adalah subjek utamanya sebetulnya ya. Nah, jadi under the guidance of choreographers yaitu Martha Graham and Jerome Robbins. Nah, ini sebagai tambahan dari American dance ya. Under the guidance of choreographers ini sebagai adverb. Dari mana tahu itu adverb? Karena ada preposisi under gitu ya. Noun phrase yang didahului dengan preposition tidak bisa menjadi subjek. Subjeknya adalah American dance. Setelahnya apakah sudah ada ordinary verb? Tidak ada.
New level of artistic achievement. Berarti yang kita butuhkan adalah ordinary verb-nya. Kita lihat sekarang yang A, reaching. Verb ing, bisa? Nggak bisa. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Yang B, has reached. Oke ya, has reached. Di sini ada auxiliary dan ordinary verb 3. Reached, boleh? Boleh. Oke. Kita tahan dulu. C, reach. Verb 1, bisa jadi ordinary? Bisa. Tapi kita sesuaikan dengan subjeknya nanti ya. Kita tahan dulu. They have reached. Nah, ini sama dengan yang B. Sama dengan yang B, berarti mungkin ya. Nah, maka kita lihat subjeknya ini American Dance. American Dance ketemu dengan auxiliary has, bisa? Bisa, karena American Dance ini adalah singular, has ini kata kerja singular. Berarti dia agree ya, subjek verb agree-nya cocok. Yang C, reach, verb 1 tanpa S. Nah, kalau verb 1 tanpa S, dia subjeknya harus plural ya, harus jamak. Maka tidak sesuai dengan American Dance yang tunggal. Yang D, have reached, ada have. Nah, have ini juga harus bersubjek jamak ya. Sementara American Dance ini tunggal. Maka yang betul adalah has reached. Oke. Gampang ya. Well, sekarang lanjutannya nomor 10. Angiosperms inhabit relatively diverse environments and may be found bla 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 higher plants can survive. Right? Nah, di sini ada kalimat sempurna ya, yaitu angiosperm inhabit. Ya, inhabit ini adalah kata kerjanya. Relatively diverse environments ya, ini sebagai objeknya. And conjunction may be found. Nah, karena ada conjunction maka bisa ada kata kerja lagi, yaitu may be found ya. May modal auxiliary. Nah, be ini adalah to be found, ini kata kerja utamanya. Kata kerja utamanya. Kemudian bla 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 higher plants can survive. Nah, di sini ada subjek plus kata kerja lagi ya. Higher plants kata kerjanya can survive. Nah, artinya apa? Antara kalimat sempurna dengan kalimat sempurna berarti membutuhkan apa? Conjunction. Membutuhkan conjunction ya. Nah, maka conjunction kita lihat di sini mana yang paling tepat? A, there. Oke, there berapa conjunction? B, wherever. Conjunction? Iya, conjunction. Somewhere. Nah, somewhere dia bukan conjunction ya. Dia adverb, a place, kemudian then. Nah, then ini apa namanya, dia tidak tepat pada konteks ini ya. Nah, then itu biasanya digunakan untuk urutan kan gitu ya, untuk kronologi ya. Nah, misalnya I eat then I drink. Nah, begitu ya. Nah, sementara konteks kalimatnya tidak merupakan chronological stories ya. Nah, di sini maka yang paling tepat adalah wherever. Dia sebagai conjunction pada adverbial clause of place gitu ya. 11. Magnesium has specific gravity of 1.74, which means that bla 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 1.74 times as much as an equal volume of water. Nah ini magnesium, ini sudah kalimat sempurna ya. Magnesium has specific gravity 1.74. Kemudian ada which means that ya, yang bermakna bahwa ya, setelah ini ada that ya, ada konektor pada noun clause. Ada konektor pada noun clause. Nah, maka kita lihat kita butuh mencari kelanjutan dari konektor that ini. That bla 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 1.74 time as much as an equal volume water. Di sini tidak ada ordinary verb sama sekali ya. Dari mulai 1.74 sampai dengan water. Sementara setelah konektor noun clause, karena dia clause, membutuhkan adanya ordinary verb. Maka kita cek sekarang pilihan yang punya ordinary verb. Yang A, it is weight. Ya, it is weight.
Ada ordinary verb? Ada, yaitu wait dengan to be is ya. Nah, ada subjeknya lagi yaitu it's. Alright. Nah, which means that it is wait misalnya. Oke. Nah, ini ada ordinary verbnya. Oke, kita tahan dulu. Yang B, weighing it. Tidak ada ordinary verb ya, karena verb ini itu bukan ordinary. Kemudian yang C, its weight. Nah, ini ada kepemilikan its. Dan weights ini bukan ordinary. Bedakan antara weigh dengan weights ya, yang berakhiran T dengan yang tidak berakhiran T. Nah, kalau berakhiran T maka dia bukan kata kerja. Menjadi kata benda itu nanti ya. Nah, kemudian yang D, it weighs. Ya, it weighs. Nah, ini subject plus ordinary sama dengan yang A. Bedanya apa? Kalau yang A dia bentuknya pasif, it is weight ya. Yang D, it weighs, aktif. Oke. Nah, kata kerja weight ya, kata kerja weight itu adalah kata kerja yang biasanya dipakai dalam kalimat aktif ya. Nah, dia dipakai dalam kalimat aktif. Nah, tidak lazim dipakai dalam kalimat pasif. Itu ya. Kalau kita melihat kecenderungannya tanpa mencoba untuk mengartikannya. Itu ya. Nah, maka yang lebih tepat jawabannya adalah yang D, which means that it weighs 1.74 daripada it is weight. Gitu ya. Right, kemudian nomor 12. Perhaps the primary blah 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 of adult education was industrialization, which accelerated the pace of socio-economic change. Right. Nah, ini apa yang perlu kita cari? Perhaps the primary blah 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 of adult education was industrialization. Nah, was ini adalah kata kerja ya. Nah, berarti yang kita cari adalah bagian dari subjeknya ya. The primary blah 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 of adult education. Ya. Maka kita cek sekarang A, B, C, D-nya. Yang A, cause growth, causes. Perhaps the primary causes growth ya. Causes growth ini berarti dia growth itu kata benda ya. Cause, nah cause itu bisa menjadi kata benda, bisa juga menjadi kata kerja ya. Primary ini kata sifat ya. Kata sifat ya, berarti dia membutuhkan kata benda setelahnya. Cause kata benda, kemudian growth kata benda. Kata benda ketemu kata benda. Nah, ini harus dipisahkan oleh of gitu ya. Kata benda tidak bisa bersanding dengan kata benda kecuali maknanya nanti dibalik gitu ya. Maknanya nanti dibalik. Nah, sementara cause itu kan sebab ya, sebab growth pertumbuhan. Nah, maka harusnya causes of growth, memang penyebab pertumbuhan, tidak mungkin pertumbuhan penyebab gitu ya. Secara urutan memang betul cause dulu baru growth, tapi harus ada of-nya gitu ya. Ini nggak ada of berarti bukan. Yang B, cause of the growth ya. Cause of the growth, kata benda kemudian ada of. The growth ini masih kata benda juga ya, berarti ini masuk. Oke. Yang C, cause was growing. Nah, ini ada kata kerjanya growing jadi kata kerja ya, was growing. Yang kita butuhkan bukan kata kerja, berarti yang C bukan. Yang D, caused the growing. Nah, kalau cause-nya ini berakhiran ed, maka dia menjadi kata kerja bentuk kedua atau ketiga ya. Nah, yang kita butuhkan bukan kata kerja, berarti satu-satunya yang tepat adalah yang B gitu ya. Nomor 13. Ini missing word-nya ada di depan ya. Bla 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 as the
census taker of the sky, and James Cannon contributed considerably to the field of astronomy. Oke. Nah, di sini ada koma di tengah, ya, ada koma di tengah. Kemudian sebelumnya as the census taker of the sky. Ya. Nah, kalau ada koma di sini berarti dia bukan sebagai subjek, gitu ya. Dia bukan sebagai subjek. Kecuali jika ada koma dan sebelumnya ini berupa anak kalimat. Cirinya anak kalimat apa? Berarti ada conjunction di depannya. Sementara ini tidak ada conjunction, ya, dan pilihan zamannya juga tidak ada conjunction. Nah, berarti ini bukan dia bukan anak kalimat, ya, dan bukan pula sebagai subjek. Subjeknya mana? Any James Cannon. Kata kerjanya contributed. Alright. Nah, berarti ini hanya rangkaian kata yang menjadi adverb, ya. Kita cek sekarang mana yang tepat. Yang pertama, no one. No one as the census taker. No one. No one ini verb 3. Verb 3 tiba-tiba ada di depan kalimat. Bisa tidak lazim, ya. Tidak lazim ada verb 3 di depan kalimat, ya. Oke, berarti tidak tepat. Yang B, knowing, verb ing. Bisa verb ing ada di depan kalimat? Bisa. Apakah dia sebagai gerund menjadi subjek, ya, ataukah dia sebagai participle, sebagai bentuk reduce dari adverbial clause. Nah, kalau kita letakkan di sini knowing as the census taker of the sky, maka dia bisa menjadi reduce dari adverbial clause, ya. Knowing as the census taker of the sky. Nah, kita tahan dulu. Sekarang to know. Nah, to know, to infinitive, dia punya hukum yang mirip dengan gerund. Bisa di depan kalimat, bisa apabila dia menjadi subjek, begitu ya. Nah, dia menjadi subjek, maka dia bisa berada di depan kalimat. Yang D, knowledge, kata benda, ya, dia kata benda, ya. Knowledge berada di depan kalimat bisa kalau dia sebagai subjek, gitu, ya. Nah, sementara yang dicari di sini adalah bukan subjek, ya, bukan subjek. Maka jawaban yang paling tepat adalah knowing, ya, bentuk participle, present participle, ya, verb ing. Knowing as the census taker of the sky. Nah, ini adalah reduced dari adverbial clause, ya. Adverbial clause pada bentuk reduce-nya ada beberapa kategori, ya. Teman-teman bisa pelajari lagi nanti pada reduced adverbial clause. Salah satunya adalah dengan menghilangkan conjunction dan kemudian kata kerjanya dirubah menjadi present participle, yaitu knowing. Oke. Nomor 14. During adolescence, many young people begin to question bla 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 held by their families. Oke, during, nah, adolescent, ya, during ini sebagai preposisi. During adolescence, many young people begin. Nah, many young people sebagai subjek, begin, ini kata kerjanya. Begin apa? Begin to question. Nah, sebagai objeknya, ya. Begin to question bla bla bla. Maka yang kita perlu cari adalah pelengkap, ya, dari to question ini. To question values, ya, held by their families. Values ini bisa menjadi kata benda, bisa, ya. To infinitive ketemu dengan kata benda, boleh. Kita tahan dulu. Kemudian begin to question of the values. Nah, to infinitive tidak perlu ketemu dengan of, ya. Maka yang B ini tidak tepat, ya. To question of the values, ya. Yang C, to question the values are. Nah, di sini ketemu dengan the values, tapi ada kata kerja are. Nah, maka di sini tidak tepat, ya, karena kita tidak memerlukan kata kerja lagi, ya. Ya, tidak perlu kata kerja lagi, walaupun di sini ada verb 3 held by, ya. Jangan terjebak dengan verb 3 ketemu by nanti bentuknya pasif begitu. Karena ini sudah ada kata kerja begin. Oke, jadi bukan. Yang D, are the values, sama ada kata kerja. Berarti yang tepat adalah yang A. Begin to question
the question values ya, held by their families. Boleh kata benda langsung ketemu dengan verb 3, bisa. Itu nanti masuk pada reduced adjective clause, itu ya. Alright, berarti jawabannya adalah yang A. Nomor 15, coral reefs are bla 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 the theme with abundance of exotic sea life ya. Sini sudah ada subjek dan verb ya. Coral reefs subjeknya, are itu sebagai verbnya, berarti yang kita lihat adalah komplement atau pelengkapnya. Coral reefs adalah yang A, when underwater landscape. Nah, setelah to be tiba-tiba ada conjunction when underwater landscapes ya, the theme with an abundance of exotic sea life. Nah, ini tidak tepat ya, karena setelah to be kata kerja langsung ada conjunction when. Alright, kemudian yang B, coral reefs are landscape being underwater. To be diikuti dengan landscape ya. Landscape, di landscape ini kata benda, bisa saja kalau landscape saja, tapi masalahnya di sini ada verb ing yaitu being. Ada to be, ketemu kata benda, ada to be lagi, gitu ya. Nah, berarti dia tidak pas. Yang C, underwater the landscape. Ya, underwater the landscape. Ada kata benda, kemudian ada artikel the. Nah, ini juga susunan yang tidak tepat ya. Artikel the itu harus ada di depan kata benda. Oke. Kemudian yang D, underwater landscape. Nah, underwater landscape, underwater itu sebagai modifier dari landscape. Ini mirip dengan yang C ya, tapi dia tidak ada the. Nah, maka ini yang paling tepat ya. Underwater landscape dia menjadi noun phrase ya. Artinya pemandangan bawah laut ya. Jadi underwater sebagai modifier dari landscape, dia adalah noun phrase. Diletakkan di sini, coral reefs are underwater landscapes. Nah, berarti ini jawaban yang paling tepat gitu ya. Right, nah, jadi ini pembahasan grammar and structure ya pada bagian yang pertama, yaitu sentence completions. Kita akan lanjutkan pembahasan pada close test pada video berikutnya. Jika teman-teman masih ada yang ditanyakan atau belum dipahami pada pembahasan video kali ini, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya di video berikutnya.